Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya fatahu ya alim ya razaq ya karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في دارين من الآمنين. Fadlul ilmi alal mali. Fadlul ilmi adapun keutamaannya ilmu. Fadlul ilmi adapun keutamaannya ilmu alal mali terhadap harta. Alal mali itu terhadap harta. Wa an suddi dan diceritakan dari as-suddi annahu sesungguhnya as-suddi itu qala berkata siapa as-suddi itu qala berkata siapa as-suddi al ilmu adapun ilmu itu afdalu lebih utama. Al ilmu adapun ilmu itu afdalu lebih utama. Min kunuzid dunya dari beberapa gemerlapnya dunia. Min kunuzid dunya dari beberapa gemerlapnya dunia. Fa innaha maka sesungguhnya gemerlapnya dunia. Fa innaha maka sesungguhnya kunuzad dunya atau gemerlapnya dunia itu tangqodi bakal menghabiskan. Itu tangqodi bakal menghabiskan ma'al infaqib apabila diinfakkan atau ditasarufkan. Mal infaki atau dikeluarkan atau ditasarufkan. Wal ilmu dan adapun ilmu. Wal ilmu dan adapun ilmu itu yuzdadu. Wal ilmu dan adapun ilmu itu yuzdadu bakal nambah apa ilmu. Itu yuzdadu bakal nambah apa ilmu bil infaki apabila dimanfaatkan, diamalkan tuh. Wa innal ilma dan sesungguhnya ilmu itu yahfadu. Wa innal ilma dan sesungguhnya ilmu pula itu yahfadu akan menjaga apa ilmu. Siapa yang menjaga? Siapa? Ahluhu, ahlinya ilmu. Masya Allah. Ahli siapa? Ahluhu. Siapa ahlahu, ahlinya ilmu.
Min kulli afatin, dari beberapa kerusakan. Min kulli afatin, dari beberapa, dari setiap kerusakan. Ya. Ini diceritakan bahwa As-Sayyid Sayyidi Syekh Ahmad Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa al-ilmu afdalu min kunuzid dunya. Ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, itu lebih utama dibandingkan gemerlapnya dunia yang ada, yang indah di dunia itu. Kenapa? Karena gemerlapnya dunia itu akan habis, kesenangan dunia itu akan habis apabila kesenangan dunia itu berupa harta itu kita keluarkan. Tapi berbeda dengan ilmu, semakin kita diamalkan, semakin kita misalkan diajarkan kepada orang lain, kepada sesama, itu bukan malah mengurangi, bukan malah habis, tetapi yazdad, malah bakal akan bertambah dan bertambah. Ustaz juga ya, karena mungkin hakikatnya dulu mah Ustaz itu bisa baca kitab acak. Ustaz sambil merem karena sakit mata ya, minta doanya. Ini diserang satu keluarga, jadi nggak bisa merem terus ini. Nah, dulu juga sama, Ustaz nggak bisa, ilmu yang belajar di pondok itu ngembleng. Tapi dengan sendirinya ketika diamalkan, dibutuhkan, tanpa ada pamrih sekalipun, lama yang tadinya ngeblank, tidak ngerti, jadi paham. Bahkan ilmu apa saja insya Allah bisa. Nah itu seperti itu. Ini janji, memang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu pula, kata Imam Al-Ghazali, yuhfadu ahluhu, akan menjaga dirinya dari setiap kerusakan. Rusak ilmu itu kalau akan menjaga ketika kita misalkan akan dirusak oleh akhlaknya, oleh orang-orang yang tidak punya akhlak, misalkan dipengaruhi. Orang yang berilmu tidak mudah dipengaruhi, ya, rusak. Orang yang berilmu akan dijaga. Misalkan ketika ada orang yang mau berbuat jahat, karena kita sudah tahu ilmunya, ketika ada orang yang berbuat jahat, ya, minimal kita bisa bisa jaga diri. Karena kita di pondok itu diajarkan tentang silat, misalkan ketika ada orang yang mau menyelakakan kita minimal kita bisa melindungi diri. Kalau tidak bisa, ya pakai jurus ilmu kaki seribu. Ya, apa ilmu kaki seribu? Ya lari. Ya itu seperti itu. Ya. Wal malu dan adapun harta. Yuk lanjut. Wal malu dan adapun harta itu yukiuha bakal mendatangkan fil afati, dalam kerusakan. Ilmu mah bakal menjaga di ahlinya. Orang yang mempunyai ilmu akan dijaga oleh ilmunya, tapi harta itu bakal mendatangkan kerusakan. Wa innama, dan sesungguhnya, matalul ilmi, adapun perumpamaan ilmu, matalul ilmi dan matalul ilmi, adapun perumpamaannya ilmu. Ayo ditulis. Adapun perumpamaannya ilmu itu
itu kamathalil siroji, seperti lampu. Tuh. Ilmu itu seperti lampu. Ala tariqi, yang ada di jalan. Jadi ilmu itu diumpamakan lampu yang ada di jalan. Yaktabisu bakal menjadi obor. Wa yastafidu, dan bisa diambil faidah. Wa yastafidu, dan bisa diambil faidahnya, manfaatnya, min do'nihi, dari cahayanya siroj. Nah, kalau lampu kita bahasannya apa? Misbah, ya, misbahun. Yang bahasa Arab itu banyak. Kalau bahasa siroj itu juga disebut juga lampu. Min do'nihi, dari cahayanya siroj atau lampu. Ada siapa? Yang memberikan manfaatnya pada siapa? Siap ad-dahibu, bagi orang yang berjalan. Ad-dahibu, bagi orang yang berjalan, wal hai, dan orang yang berjalan, wala yang kusu, dan tidak akan mengurangi aslan, babar pisan. Tuh. Tidak akan pernah mengurangi sedikit pun. Itu ilmu diibaratkan itu lampunya taman, lampunya jalan. Ketika ada orang itu akan memberikan cahaya. Maka kalau kita ibaratkan nih, misalkan di dunia ini tidak ada ilmu, ya, hancur dunia ini, hancur dunia. Percaya apa tidak? Harus percaya. Kalau masih ada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh masih ada di alam dunia, berarti kita masih ada yang ditanya, yang bisa ditanya, maksud seperti itu. Dan itu menjadi alamah, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, diambilnya ilmu-ilmunya Allah. Nah, cara mengambilnya ilmunya Allah itu bukan mengambil langsung, tetapi mengambil ahli-ahlinya ilmu. Itu seperti itu. Wa'lam, ya, ditulis lagi, wa'lam, dan ketahuilah bagimu, wa'lam, dan ketahuilah bagimu, anan nasa, sesungguhnya manusia, anan nasa, sesungguhnya manusia itu takhlafu, pada tidak setuju. Siapa nas? Itu ikhtalafu, pada tidak setuju. Siapa nas? Fil ilmi, terkait masalah ilmu. Fil ilmi, terkait masalah ilmu, wal mali, dan masalah harta. Jadi ketahuilah banyak di antara orang-orang kaum muslimin, bahkan manusia seluruh alam dunia ini menyatakan bahwa tidak sependapat, bahwa ilmu itu ilmu, harta itu harta, tidak boleh dibanding-bandingkan. Karena sejatinya, ya, ilmu dengan harta itu berbeda, itu kata orang. Maka dari itu persulaian ikhtilaf ini, ketidaksetujuan para manusia kebanyakan ini maka berkatalah, qala, maka berkata siapa, ba'duhum, sebagian di antara nas, ya, maka ada yang mengatakan apa? Al ilmu, adapun ilmu. Ayo terus. Al ilmu, adapun ilmu itu afdolu, lebih utama, minal mali, dibandingkan harta. Ada yang saking ramenya yang mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan harta.
Wa qala al-akhir, dan ada pula yang mengatakan al-malu afdalu minal ilmi. Al-malu, adapun harta itu afdalu, lebih utama, minal ilmi, dibandingkan ilmu. Ya, ikhtilaf ini, perbedaan pendapat terkait masalah ilmu dan harta ini banyak perbedaan, sehingga ada yang mengatakan lebih utama ilmu dibandingkan harta. Karena mual ente bisa berilmu lamun teu boga duit, mual bisa ente mondok lamun teu boga duit. Ceuk saha sebetulna mah lamun boga tekad mah. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, afdalu minal ilmi, lebih utama ilmu dibandingkan dengan harta. Yang benar mana kira-kira? Pendapat pertama apa pendapat yang kedua? Lebih utama ilmu dibandingkan harta apa lebih utama harta dibandingkan ilmu? Hah? Pendapat pertama apa pendapat kedua? Ini jawabannya, dah, jangan rame. Jawabannya ini, fatanaza'u, maka mereka bertengkar. Tuh, fatanaza'u, maka mereka bertengkar. Siapa nas fihi, terhadap masalah al ilmu wal amal wal mali. Tuh, mereka dua pendapat itu berbeda, bertengkar. Hatta ba'athu, sehingga dia mengirim, hatta ba'athu, sehingga dia mengirim ila Abdullah bin Abbas, kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Sampai kedua-duanya itu dikirim, yang berselisih antara lebih utama ilmu dan atau harta. Ya, dikirim kemana? Ila Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Abbas. Rodiya, semoga meridhoi siapa? Allah anhuma, kepada Abdullah bin Abbas, rasulan, yang menjadi utusan, liyas'alahu, supaya ditanyakan andalika, terhadap itu semua. Fadhahaba, maka pergi siapa? Rusulan, utusan itu, ilaihi, kepada Abdullah bin Abbas. Wasa'alahu, maka tak bertanya siapa? Utusan itu lahu, terhadap Abdullah bin Abbas. Faqala, maka berkata siapa? Abdullah bin Abbas, i'lam. Nah ini Abdullah bin Abbas mengatakan, i'lam, ketahuilah, i'lam, ketahuilah, annal ilmi, sesungguhnya ilmu syarafan, ada kemuliaan. Sesungguhnya ilmu itu ada kemuliaan, alal mali, terhadap harta, alal mali, daripada harta. Jadi lebih unggul, kata Abdullah bin Abbas, lebih unggul, lebih mulia ilmu dibandingkan harta. Min sab'atin, dari 7 aujuhin, dari 7 wajah, dari 7 macam. Ya, min sab'atin, dari 7 macam. Ada berapa berarti kemuliaannya? Ada 7. Oh, ahaduha, yang pertama, annal ilma, kemuliaan yang pertama, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu mirasul anbiya'i,
menjadi pewarisnya para nabi. Itu mirasul anbiya'i, menjadi pewarisnya para nabi. Wal malu, dan adapun harta itu mirasul farainati, menjadi pewarisnya Firaun, ya. Ilmu mah pewarisnya para nabi, kalau harta pewarisnya Firaun. Wal asqiyai, dan pewarisnya orang-orang yang celaka. Wal asqiyai, dan pewarisnya orang-orang yang celaka. Tuh, kata Abdullah bin Abbas bahwa lebih mulia ilmu daripada harta. Kenapa? Karena ilmu ini yang pertama ada 7. Yang pertama, ilmu itu sebagai pewarisnya para nabi. Yang kedua, kalau harta itu pewarisnya Fir'aun. Nanti jelasinnya nanti besok. Kita nulis dulu. Wasani, dan adapun yang kedua. Wasani, dan adapun kemuliaan yang kedua itu al ilmu, adapun ilmu. Al ilmu, adapun ilmu itu rusuh, akan menjaga ilmu itu akan menjaga sahibahu, terhadap orang yang mempunyai ilmu. Ilmu itu akan menjaga dirinya bagi orang yang mempunyai ilmu itu sendiri. Wa sahibul ma'i, dan adapun orang yang menjaga harta. Wasahibul mali, dan adapun orang yang menjaga harta itu yahrusu, akan menjadi penjaga malahu, bagi hartanya. Tuh, malahu, bagi hartanya. Kemuliaan yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, bahwa keutamaan ilmu itu apa? Ilmu itu akan menjaga bagi orang yang mempunyai ilmu. Kita punya ilmu nih, kita akan dijaga oleh ilmu kita. Tapi kalau kita punya harta, yang harus jaga itu bukan hartanya, tapi kita yang punya harta. Makanya gak enak jadi orang kaya itu, bos. Yang enak itu jadi orang yang punya, ya, punya, misalkan lagi pengen, misalkan pas, jadi orang yang pas lagi pengen mobil, pengen mobil, bisa kebeli mobil, jadilah yang pas-pasan. Pas pengen bikin rumah, ada rezekinya bikin rumah. Jadi orang kaya banget itu nggak enak. Apalagi kalau kayanya itu tidak didasari oleh ilmu. Mau tidur saja sudah, ini udah dikunci belum nih? Ini gudang ini udah dikunci apa belum nih? Keder, pusing. Ya, terus itu gerbang ini udah dikunci apa belum nih? Jadi yang akhir, coba orang yang nggak punya, yang nggak biasa-biasa aja, yang kere lah ibaratnya. Udah kenyang, ya kayak antumnya misalkan seperti itu kan. Yang penting perut kenyang, pikiran tenang, ya. Kalau pikiran tenang, tidur kenyang, itu seperti itu. Itu orang miskin. Tapi orang kaya itu mikirin gimana. Itu seperti itu. Itu kemuliaannya. Ilmu itu akan menjaga kepada orang yang mempunyai ilmu, tapi harta itu yang menjaga itu di dirinya sendiri. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, annal mala, sesungguhnya harta, itu yutihi, bakal diberikan apa harta,
itu yutihi akan diberikan apa, bakal diberikan apa harta siapa Allahu pada Allah, liman terhadap orang, yuhibbu yang dicintai oleh Allah, waliman dan terhadap orang, la yuhibbu yang tidak dicintai oleh Allah. Ya, harta mah Allah tidak pandang bulu. Yang dicintai oleh Allah dan tidak dicintai bakal dikasih harta, bakal dikasih rezeki. Wala yuti dan Allah tidak, wala yuti dan tidak akan memberi siapa Allah, wala yuti dan tidak akan memberi siapa Allah al ilma terhadap ilmu, al ilma terhadap ilmu, illa liman kecuali kepada orang, illa liman kecuali kepada orang, yuhibbuhu yang dicintai oleh Allah. Ilmu mah tidak akan pernah diberi, tidak akan pernah diterima oleh orang, ya, kalau Allah itu tidak cinta kepada dirinya. Maka kalian jangan harap lastad kunaon sesek baik, hafalan susah terus, ya berarti kamu belum dicintai oleh Allah. Kenapa nggak dicintai oleh Allah? Ya karena saking banyak meninggalkan yang diperintahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.